Oh ya, ini ya saya oke baik. Teman Anda Zakaria bertanya terkait dengan jenis fase gerak yang ada 4 ini, apakah memang 4 ini atau ada yang lain? Sampai saat ini memang 4 ini. Kenapa? Berarti saya yakin pengembangan instrumen itu kan tidak berhenti. Kalau sampai saat ini masih diketahui hanya 4, berarti ini yang masih terbaik gitu. Nah, oke kalau gitu ya. Jadi terus bagaimana? Apakah? Nah, kita tidak tahu. Ilmu pengetahuan itu kan sifatnya dinamis kan, saling akumulatif gitu kan. Kalau Anda belajar filsafat ilmu, jadi sering selagi belum ada pengetahuan baru ya sudah ini yang dipakai. Jadi sementara 4 ini misalkan. Ya. Ada lagi yang lain? Oke ya, tidak ada ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Yang di rumah kalau dia mau tanya silakan ya. Sampai mana tadi saya? Oh ini. Nah sekarang sistem injeksi ya. Jam 3 paling enggak ya. Sistem injeksi itu, nah ini. Jadi untuk memasukkan sampel ke dalam kolom kromatografi itu tidak asal masukkan ya, tidak akan ditetesin, enggak ya. Ada satu sistem terintegratif yang memastikan bahwa sampel semua masuk sempurna dan langsung menguap. Karena kalau penguapannya tidak sempurna, itu bisa terjadi band broadening. Itu sangat dihindari band broadening karena itu tidak efisien, ya. Nah, seperti apa ini? Sampel injektor, sistem injeksi sampel itu, ya, tujuannya apa? To introduce untuk memasukkan sampel pada tempat yang sudah disediakan pada ujung kolom, pada kepala kolom, ya, ujung kolom. Nah, kemampuan kita, keterampilan kita menginjeksikan itu akan berefek pada pelebaran kita. Contohnya, kan memang modelnya pakai sistem suntik ya, jarum septum gitu ya, yang jarum yang kita suntikan ke dalam. Kalau kita nyuntikannya tidak serentak, tidak simultan, itu bisa jadi nanti tidak masuk semua yang tertinggal di dalam ini. Nah kalau yang tertinggal, misalnya kita ragu-ragu gitu ya, masukannya karena nggak terampil, itu nanti akan masuknya nggak bisa menggantikan backgrounding. Jadi nggak semuanya serentak diterima oleh sistem injeksi sampelnya tadi. Nah terus bagaimana solusinya? Makanya untuk instrumen-instrumen yang rentan yang membutuhkan kayak gini kan agak rumit ya. Itu ada operator. Jadi saya pun kalau mau mengoperasikan GC itu tidak mengoperasikan sendiri karena saya takut rusak daripada rusak alatnya. Harganya alatnya mahal. Terus siapa? Operator atau PLP laboran. Dia sudah dibekali untuk mengoperasikan alat, gitu ya. Jadi biasanya memang yang masukkan laboran. Kita tinggal masukin tabel saya, tolong ya dianaliskan ini, Anda ke laboran. Nanti dia akan mengerjakan untuk Anda. Nah, tapi paling nggak Anda kan tahu teorinya, ya. Jadi seperti itu. Karena itu tadi kemampuan kita menginjeksikan akan berefek pada pelebaran kita. Kemudian tempat injektor, tempat masuknya sampel itu biasanya disetting 50 derajat lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam oven, yang ada di dalam kolom. Kenapa ini? Hotter than oven. Oven itu berarti di luar kolom. Kenapa? Karena untuk memastikan semuanya sudah teruap. Ya, jadi benar-benar panas gitu ya. Sample is flash evaporated and expand into gas expansion chamber. Jadi begitu masuk dengan cepat akan teruapkan, terevaporasi dan berdifusi menyebar ke seluruh bagian sistem sampelnya. Jadi sudah dipenuhi dengan gas-gas sampel itu. Maka setelah itu sudah dipenuhi sistemnya itu akan didorong oleh fase gerak secara bersama-sama masuk ke dalam kolom. Paham ya sampai sini? Bisa digambarkan ya. Jadi seperti itu di rumah ya. Jadi memang harus dipanaskan lebih 50 derajat biasanya daripada temperatur ovennya. Padahal ovennya sudah panas, sudah di atas titik. Di tempat injeksinya masih lebih panas lagi. Ya, untuk make sure gitu ya. Nah, pada kromatografi gas itu volume yang dimasukkan sangat kecil, ya, sangat sedikit, ya. Jenis kolom itu ada 2, ada kolom kapiler, ada kolom pak. Kalau kolom kapiler itu biasanya kolomnya panjang ya, seperti pipa kapiler gitu sampai 30 meter. Kalau kolom kapiler diameternya lebih kecil lagi, maka yang dimasukkan hanya 1 mikroliter. Kecil banget ya. 1 liter dibagi per 1 juta. Mikro itu kan 10 pangkat 6. Jadi kalau 1 mikroliter, Anda punya 1 liter dibagi 1 juta bagian.
Nah, tapi kalau kelompok itu lebih besar yang dimasukkan volumenya sekitar 1 sampai 20 mikroliter, juga masih kecil juga ya. 20 mikroliter kan juga masih kecil, masih sedikit banget ya. Nah, begitu. Ini kira-kira begini alatnya. Nah, ini loh tempat chambernya begitu injeksi sini ini sudah ini anu ya, enamel ya yang membuat panas ya.